Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Hermawan, bernimkan 1220164. Kali ini saya ditugaskan untuk mereview seluruh materi dari pertemuan 1 sampai 14 tentang tugas Applikom Statistik, bagaimana penggunaan data dengan SPSS. Yang pertama, kita baca dulu untuk halaman pertamanya. Ini ada mendownload APK SPSS bagi pembelajaran Applikom semester 4. Lalu saya cantumkan link di bawahnya sini, teman-teman bisa mencontoh atau bisa langsung saja masuk. Dan berikutnya ada modul pemasukan data dengan SPSS untuk yang input data review 2 di tanggal 31 Maret 2002. Yang pertama, data view, tempat untuk menginput data statistik. Inilah yang selalu ditampilkan layar. Lalu kita akan belajar variabel view, tempat untuk menginput variabel statistik. Bagian ini digunakan hanya pada saat memasukkan dan mendefinisikan variabel-variabel tertentu. Kita lihat tipenya seperti apa. Ini contohnya di gambar lingkaran tentang variabel view. Kita klik saja. Untuk selanjutnya akan mengisikan di contoh soal bagian sebelumnya seperti ini. Kita sebut saja nama mahasiswa, nilai UAS, statistik dasar atau gender, dimasukkan ke dalam variabel view. Untuk pengisian variabel namanya juga ada tipe string, tipe numerik, dan sebagainya. Kalau string untuk digunakan huruf, kalau numerik kita gunakan untuk angka, biasanya begitu. Teman-teman bisa sambil membaca atau melihat beberapa langkah yang saya cantumkan. Lalu jangan lupa untuk save ulang atau save data dari pengerjaan tersebut ya dengan save as. Lalu ada modul 3, uji parametrik dengan SPSS, ini di pertemuan keempat sebetulnya. Artinya parameter ukuran seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan dari apa yang terdapat di sampel karakteristik populasi. Jadi secara teoretik karakteristik populasi mengikuti model distribusi normal. Nilai-nilai baku statistik yang digunakan untuk uji hipotesis didasarkan kepada model distribusi normal. Asumsi lain seperti homogenitas, linearitas harus dipenuhi dengan hipotesis yang akan diuji. Saya next saja. Nah, ini pengertian hipotesisnya adalah pernyataan sementara tentang populasi yang masih harus diuji kebenarannya, atau hipotesis merupakan kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan satu atau lebih variabel yang lain. Namun menurut itu dari Bapak Wirawan 2014. Definisi hipotesis adalah suatu pernyataan atau dugaan mengenai suatu yang masih perlu diuji atau dibuktikan kebenarannya. Hipotesis ini dibangun oleh kerangka teori dan kerangka pemikiran sebagai kesimpulan akhir dari kajian teori. Oke, next. Oleh karena itu perlu dirumuskan ya terlebih dahulu sebelum dilakukan pengumpulan data. Hipotesis ini disebut hipotesis alternatif atau HA dalam kurung, atau hipotesis HK dalam kurung hipotesis kerja, atau H1 juga. Nah, selanjutnya ada untuk pengujian H1 perlu ada pembanding, yaitu hipotesis 0 atau H0. Disebut juga sebagai hipotesis statistik karena digunakan sebagai dasar pengujiannya. Jadi untuk langkah atau prosedur menentukan apakah menerima atau menolak itu di hipotesis H0 atau hipotesis statistik. Oke, next. Seperti ini gambarnya teman-teman. Penarikan kesimpulan dinyatakan tak tepat apabila kita menerima H0. Dan juga karena memang H0 benar atau menolak H0,
Karena memang H0 salah, apabila kita menyimpulkan menolak H0 padahal H0 benar, maka kita telah melakukan kekeliruan yang disebut kekeliruan atau galat jenis 1 alfa. Kita next saja. Dan pengujian alfa biasanya taraf signifikansinya pengujiannya biasanya diambil dari nilai 5%, 1%, dan 0,1%. Nah, ini ada gambarnya, teman-teman di sebelah kiri bisa melihatnya. Lalu ada pemilihan statistik uji. Pedoman ini umum ya. Dalam memilih statistik uji yang digunakan, yang pertama ada cacah variabel, yaitu jika cacah variabel hanya satu, yaitu variabel bebas, maka digunakan teknik deskriptif. Jika cacah variabel terikat lebih dari satu, maka digunakan teknik multivariat. Tujuannya untuk membandingkan dua kelompok atau lebih, ataupun mencari keberadaan pengaruh suatu variabel dapat digunakan teknik. Lalu mencari hubungan antara variabel dapat digunakan relasi produk momen, Sparman-Brown atau uji asosiasi C-square dan analisis jalur. Kalau saya baca semuanya nanti lama ya, teman-teman bisa sambil mempelajari atau melihatnya. Macam-macam uji hipotesis. Yang pertama yaitu ada uji rata atau uji min. Ya, kita sampai sini. Uji rata digunakan untuk menguji apakah min populasi atau dari suatu titik statistik A. Ini ada hipotesis yang dapat disusun atau dapat dilihat. Teman-teman, gambarnya terlalu kecil ya. Bisa diperbesar nanti kalau misal mau mencarinya di blogger saya. Nah, statistik uji yang dapat digunakan adalah uji Z. Jika standar deviasi populasi P diketahui, yaitu Z sama dengan X kurangi A. Nah, ini kita yang akan nanti hitung itu biasanya dengan standar deviasi populasi dan derajat bebasnya itu bernama DF. Kasus 1 Jimin, ini adalah contoh soal dari Jimin ya. Langkah-langkah pengujiannya adalah tetapkan H0 versus H1, yaitu tetap misal ini H0 sama dengan U terus sama dengan 80, rata prestasi belajar mahasiswa adalah 80. H1 sama dengan U atau sama dengan 80, rata prestasi belajar mahasiswa adalah tidak sama dengan 80. Tetapkan taraf signifikansi alfa 0,1 atau 10%. Yang ketiga, langkah berikutnya itu ada uji T, artinya dikarenakan sampel 20 untuk hasil SPSS jika signifikan lebih besar dari alfa maka HO ditolak. Hitung statistik uji dilakukan pengujian dengan SPSS dengan uji T atau one sample test. Berikut langkah untuk pengujian dengan SPSS. Yang ini ada di gambaran aplikasi SPSS-nya, ada klik analisis lalu ke analyze, compare means, dan kemudian klik ke sampel t-test. Oke, kita lanjut ya. Nah, seperti ini gambarannya teman-teman. Saya jeda sebentar untuk bisa memperhatikan atau belajar bagaimana tentang langkahnya. Selanjutnya klik option pada confidence-nya internal per sentak, masukkan angka 90%. Ini ya gambaran yang sebelah kanan. Lalu klik continue dan klik OK, nanti akan hasilnya akan muncul sendiri di bagian SPSS -nya. Yang kedua ada uji beda rata atau uji beda min. Nah, kali ini persis sama yang pertama tadi, uji rata atau min. Karena rata populasi dua kelompok ini, hipotesis yang dapat disusun adalah H0
sama dengan dibagi U1 sama dengan U2 versus U1 dibagi U1 atau sama dengan U2. Cara membacanya ya teman-teman ya. Ini adalah beberapa rumus dari uji beda rata min. Nah, ada beda min data independen, beban perusahaan, rumah mandiri, dan pribadi. Ini contoh soalnya teman-teman. Seperti ini gambarannya. Ini persis sama tadi yang kayak di uji rata atau min, tapi ada sedikit perbedaan juga. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik analisis lagi. Selanjutnya klik compare min, kemudian klik masukkan beban ke tes variabel, masukkan variabel perusahaan ke grouping variabel seperti gambar yang di sebelah kanan. Lalu juga klik define group pada user specific value, isikan angka 1, dan grup 2 isikan angka 2. Klik continue, lalu kita akan mengecek dengan klik option apakah persenannya tetap 90% atau kita harus ganti menjadi 97% sesuai tingkat keyakinan. Pada confidence interval percentage selanjutnya klik continue dan klik OK, maka akan terlihat hasil output seperti berikut yang nantinya teman-teman bisa mengetahui. Seperti ini di sebelah kanan karena gambarnya kurang jelas. Ini juga ada beberapa satu tadi homogenitas varian yang sama disinggung oleh bab awal rata min, dan sepertinya pembacaan hasil yang di kolom sebelumnya ini. Oke, yang berikutnya ada uji beda dua rata, uji beda dua mix. Untuk data sampel berpasangan dalam pengujian, maka proses uji melalui dua tahap, yaitu uji korelasi dan uji beda rata. Seperti di gambar ini, beda min data sampel berpasangan ada 20 mahasiswa dan tingkat signifikan alfa yang digunakan sebesar 5%. Hasil pengumpulan diambil dalam file prestasi uji beda. Bisa dilihat sebagai berikut tabelnya. Oke, langkah pertama adalah kita ambil dulu dari data, lalu klik analisis, compare means, lalu variat sampel di tes, pilihnya. Oke. Selanjutnya kita klik option, isikan 95% sesuai tingkat keyakinan pada confidence interval percentage. Lalu kemudian klik OK, dan maka akan lihat hasilnya dari output. Ini hasilnya ya teman-teman, kecil sekali cara di sini. Next saja. Nah, berikutnya ada uji beda rata, uji beda dua min. Ini juga berbentuk soal yang seperti sebelumnya. Teman-teman bisa melihat, memperhatikan sebentar. Next. Caranya sama caranya. Nah, berikutnya ada uji non parametrics, yaitu keuntungan dari metode ini menggunakan data yang dikelola tidak harus distribusi normal sehingga penggunanya bisa lebih luas. Penggunaannya dapat digunakan untuk level binominal dan ordinal. Itu ada di gambar value di SPSS, bisa diganti untuk binominal atau dan ordinalnya, atau diganti dengan skala juga, itu ada aturannya. Lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Lalu ada uji
Kolmogorov-Smirnov. Ini untuk kesimpulan salah satu, yaitu uji dengan berat saus cabai yang diproduksi PT Saus Jaya dalam angka satuan gram. Teman-teman bisa melihatnya tabelnya, lalu next saja. Di pertanyaan ada, perusahaan ingin mengetahui apakah data di atas berasal dari populasi seluruh produk saus cabai yang berdistribusi normal. Untuk langkah-langkahnya, penyelesaian juga cukup mudah dengan membuka lembar kerja baru. Caranya mengisi data kan view, lalu kalau sudah kita klik analisis non parametric test dan one sample KS. Itu yang ada di bawah, paling bawah itu ada tulisan one sample KS katanya, seingat saya itu. Nah, seperti ini akan muncul. Setelah itu memindahkan variabel berat ke kolom tes variabel list. Dari kiri kita pindahkan ke kanan. Sedangkan untuk tes tipe pilihlah normal. Ini untuk tes distribusinya, kita klik normal untuk kolom. Berikut adalah data output SPSS dalam penyelesaiannya. Pengambilan keputusan dasar, probabilitas. Jika probabilitas lebih dari 0,05 maka HO diterima. Jika probabilitas kurang dari 0,5 maka HO ditolak. Keputusan ini bahwa pada kolom sin 2 diuji adalah karena kasus adalah satu sisi, maka probabilitas menjadi 0,730/2 sama dengan 0,365. Di sini dapat probabilitas di atas 0,5 maka HO diterima. Oke, cukup paham ya. Berikutnya ada uji data dua sampel berhubungan dependent. Contoh soalnya saya bacakan sebentar. Sebuah perusahaan sedang mengembangkan suplemen penambah berat badan. Perusahaan ini mengetahui khasiat suplemen. Lalu ada 10 orang mahasiswa sekolah dasar yang harus diukur terlebih dahulu berat badannya. Untuk selang 3 bulan kemudian siswa-siswi tersebut diukur berat badannya lagi untuk mengetahui apakah ada peningkatan berat badannya yang nyata. Ini dalam bentuk kilogram ya pastinya ya, karena di sini belum diketahui. Langkah-langkah penyelesaiannya kita dapat mengerjakan dari data variabel view terlebih dahulu. Seperti ini teman-teman, ada contohnya. Lalu kita masukkan ke data view-nya untuk gambaran soal, dan kemudian klik analisis non parametric test, lalu pilih to related sample. Nah, nanti akan muncul jika teman-teman mau belajar. Lalu untuk memindahkan variabel sebelum dan sesudah pada kolom tes list, sedangkan untuk tes tipe pilihlah Wilcoxon. Ini tes tipenya ada di kolom, pilih yang paling atas. Berikut adalah data output SPSS. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kecil sekali gambarnya bro. Kita next. Ada contoh soal seperti yang saya jelaskan tadi. Caranya persis sama seperti apa yang sudah dipelajari. Nah, selanjutnya ada uji data 3 atau lebih sampel berhubungan dependent. Contoh soal, sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya. Keempat rasanya tersebut terdiri dari rasa coklat, rasa stroberi, rasa keju, dan rasa kelapa. Sebagaimana ada 10 orang untuk mencicipi lalu memberikan nilai
Untuk setiap rasa yang ada, nilai yang diberikan ditentukan antara 0 sampai 100. Kita lihat soalnya next. Seperti ini teman-teman. Untuk tabelnya dari keempat rasa tersebut, maka yang diperlukan kita selalu mengisi data variabel final ke data view terlebih dahulu. Setelah itu langkah-langkahnya adalah mengeklik analisis non-parametric task dan correlated sample. Kemudian akan muncul gambar seperti di atas. Nah, ini klik variabel rasa, kemudian masukkan tes variabel dari kolom kiri ke kolom kanan ya. Setelah itu pada kolom tes tipe pilihlah uji Friedman. Berikutnya untuk hasil seperti ini teman-teman. Bisa dilihat, saya next saja. Seterusnya ada regresi sederhana. Kita tiba di istilah UAS ini, istilah UTS ini. Materinya untuk regresi sederhana. Analisis digunakan untuk tujuan peramalan di mana model tersebut ada sebuah variabel dependent tergantung dan variabel dependent bebas. Oke. PT Cahya dalam beberapa bulan sangat gencar mempromosikan sejumlah barang elektronik dengan membuka outlet di daerah Bali. Kita lihat soalnya seperti apa. Ada daerah penjualan promosi ya. Seperti ini untuk beberapa kota dan beberapa nilai data. Masalah yang akan diteliti adalah satu, apakah ada hubungan antara sales dengan biaya promosi. Yang kedua ada apakah kecenderungan penjualan di masa yang akan datang mengalami kenaikan atau penurunan. Langkah membuat desain variabelnya kita langsung saja klik analisis, lalu klik regression, pilihlah linear. Oke teman-teman, kalau udah, selanjutnya pindahkan penjualan ke kolom dependent. Pindahkan variabel biaya promosi ke kolom independent. Paham? Masukkan variabel nama daerah ke kolom cash label. Oke teman-teman, gambarnya seperti ini. Kemudian klik option pada pilihan stepping method kriteria, masukkan angka 0,0 pada kolom entry. Nanti teman-teman bisa mengikuti langkahnya, akan muncul seperti apa. Beri tanda centang pada include constant in dan pilihan missing value, centang excludes cases with. Susah kali. Kemudian pilih kolom statistik. Di regression ada perlukan koefisien regresi, deskriptif pada kolom sebelah kanan. Oh ini ya. Oke, teman-teman bisa melihatnya dengan jelas. Selanjutnya tinggal klik continue dan klik OK untuk memproses datanya. Teman-teman bisa melihat hasil output, yaitu misalnya seperti ini saja. Gambarannya ada penjualan, biaya promosi, dan juga rata-rata, ada standar deviasinya, ada nilai signifikannya. Next. Next saja. Berikutnya ada regresi berganda. Saya bacakan sedikit untuk regresi berganda. Persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu peubah tak bebas dependen dari nilai-nilai satu atau lebih peubah bebas independen. Dalam regresi berganda di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai dengan 7 bahkan. Kalau melebihi 7 variabel independen, maka hasil ramalannya tidak akan efektif nanti. Ini contoh soalnya, seorang manajer pemasaran elektronik ingin mengetahui apakah promosi dan harga berpengaruh dapat penjualan produk tersebut. Ada penjualan, promosi, dan harga, seperti ini gambarnya. Lalu untuk langkah berikutnya, klik analisis,
dan tetap regression linear, maka akan tampil kotak kolom dialog di sebelah kanan ini ya. Caranya mudah sekali. Lalu untuk yang kolom independen diisi dengan penjualan, dan untuk kolom independen diisi promosi dan harga. Ini bentuknya scale dan ini bentuknya binominal. Selanjutnya klik tombol statistik sehingga muncul kotak dialog. Nah, seperti ini kita centang dengan estimasi dan semuanya kita centang dan klik continue. Lalu pilih tombol plot sehingga muncul kotak dialog seperti ini, pilih histogram. Oke, selanjutnya kita klik continue option terlebih dahulu karena mengecek beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Lalu kita akan melihat hasil outputnya seperti apa, seperti ini. Hasil analisis output dari gambar kecil ya, kecil. Output hasil valerasinya juga ada. Klik next. Ini adalah sebenarnya ini dari tadi itu sih penjelasan tentang angka-angka yang keluar dari jawaban tersebut.